Kelompok 1 program PPG tahun 2021 disilakan Pak Debi Akia Warman. Waktu dan kesempatan disilakan Pak Debi. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat, silahkan dibuka dulu camnya semua anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pagi hari ini kalian semangat sekali. Baik, untuk memulai kegiatan kita hari ini, sebelum kita membuka pembelajaran, saya minta kepada Pak Nur Rahim untuk silakan memimpin doa kita semua pagi hari ini. Silakan Pak, silakan Nur Rahim ya. Baik, terima kasih Pak Debi. Baik, Pak Debi dan juga teman-teman, untuk mengawali pertemuan kita hari ini agar menjadi pertemuan yang bermakna, kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih Pak Debi. Terima kasih Nur Rahim ya. Sama-sama Pak Debi. Baik, Bapak sangat bangga sekali pada kalian di tengah cuaca yang kurang mendukung saat ini. Kalian dapat hadir tepat waktu untuk GIMAT pada pagi hari ini. Baik, mari kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukung, patriot proklamasi, sedia berkorban untuk Pancasila negara, raja adil makmur sejahtera, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, kita tepuk tangan buat kita semua anak-anak. Oke, Bapak mau cek dulu kehadiran. Ririn ada ini? Ririn biasanya sering terlambat ini. Bagus nak perkembangannya. Sudah 2 pertemuan Bapak perhatikan sudah tidak terlambat lagi. Iya, Pak. Baik, sebelum memulai Bapak masih cek sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Saya sehat walafiat Pak. Alhamdulillah. Jadi jangan lupa di tengah masa pandemi sekarang ini tetap 3M ya. Memakai masker, kemudian menjaga jarak, dan sering-seringlah cuci tangan dengan air mengalir. Nah, baik, Bapak akan cek dulu sekarang ini. Siapa yang masih ingat pada pertemuan yang lalu, Bapak menyampaikan materi tentang apa? Ririn lagi deh, coba deh Ririn, kemarin apa materi kita nak? Sebelum ya, cuaca dan hari ini. Pak. Oke, nah jadi materi kita yang kemarin itu tentang cuaca dan iklim itu menyambung dengan materi kita yang hari ini. Nah, hari ini kita akan, untuk aktivitas kita hari ini anak-anak semua, kita akan membahas materi tentang hidrosfer ya. Nah, baik, Bapak mau tanya ya, sudah terima ini semua nak? Sudah terima di grup WA, Bapak kirimkan media pembelajaran? Sudah Bapak. Sudah Bapak, terima kasih Pak. Berupa LKPD ya, LKPD, lembar kerja kalian dalam materi ini. Kemudian juga ada media pembelajaran ya. Sudah diterima ya, Andi? Ya, sudah. Oke, terima kasih. Berarti sudah satu
frekuensi kita ya. Berarti sudah untuk siap belajar hari ini. Nah, baik. Bapak akan memulai pelajaran hari ini. Apakah anak-anak sudah bisa melihat di layar anak-anak semua? Belum, Masih Pak. belum, Bapak. Sedang proses ini, Pak Nini. Oke, sudah terlihat, Bapak. Oke. Sudah, Pak, sudah terlihat. Jadi materi kita hari ini adalah tentang hidrosfer. Yang mana anak-anak sekalian 97,5% air di permukaan bumi ini adalah air asin. 25%-nya merupakan air tanah. Nah, sebagian besar air tanah tersebut tidak dapat digunakan oleh kita. Kenapa? Karena air tanah tersebut ada di bawah permukaan tanah. Nah, sedangkan 1% air tawar yang digunakan, yang biasa kita gunakan adalah 1%-nya. 1%-nya itu biasanya digunakan kebanyakan kita untuk mandi ya. Nah, 144 liter per hari manusia itu menghabiskan air, diantaranya untuk mandi, MCK, dan lain sebagainya. Nah, jadi karena keterbatasan air tersebut, tapi tidak pernah air di bumi ini habis, anak-anak. Nah, jadi oleh sebab itu, makanya di awal pembelajaran hari ini Bapak sampaikan bahwa air itu adalah sangat penting dalam kehidupan kita. Ya, oke. Nah, baik. Tujuan pembelajaran kita hari ini, tujuan pembelajaran, Bapak menggunakan model pembelajaran discovery dan problem based learning dengan tujuannya nanti adalah agar kalian dapat memahami dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Kemudian mendeskripsikan ya tentang dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Mengklasifikasikan nanti ya, mengklasifikasikan siklus air. Nah, tadi di depan sudah Bapak sebutkan, ketika kita bicara air, maka kita bicara tentang hujan. Bicara tentang daur air atau siklus atau perputaran air ya. Nah, nanti tujuan berikutnya kalian akan membuat bisa membedakan gitu siklus yang ada di dalam sistem daur air yang kita kenal sekarang ini ada apa saja nanti ya. Oke, baik, itu tujuan pembelajaran kita. Selanjutnya terlihat anak-anak? Terlihat, Bapak. Oke, baik. Terima kasih, Nur. Nah, di grup WA sudah Bapak sebutkan. Kalian silakan kunjungi channel YouTube Pak Dep Pembelajar. Itu channel Bapak ya. Bapak kebetulan juga punya channel YouTube. Nah, silakan dilihat di sana ada media pembelajaran yang sudah Bapak kirimkan. Boleh dilihat, seharusnya kemarin sudah kalian lihat ya. Nah, di sana itu akan membantu kalian untuk materi hari ini. Nah, baik, Bapak lanjutkan. Hidrosfer berasal dari kata hidros atau air, hidros itu air ya, kemudian sfer atau daerah atau lapisan. Jadi hidrosfer itu dapat diartikan sebagai lapisan air yang ada di permukaan bumi. Tuh. Baik, nah sekarang perhatikan gambar ini. Ya, anak-anak perhatikan gambar ini. Bapak mengklasifikasikan dari gambar ini, dalam proses siklus air itu ada beberapa hal yang sangat penting dan harus kalian ingat. Evaporasi yang pertama. Nah, evaporasi. Nanti kalian cari ya pada saat diskusi ya. Apa saja yang mempengaruhinya dan lain sebagainya. Kemudian presipitasi. Kemudian kondensasi dan transpirasi. Oke. Kita lanjutkan dulu. Nah, ini ya, the water cycle. Jadi, silakan diamati. Di gambar yang Bapak sampaikan di kalian juga, di media yang sudah ada itu sudah ada ini ya. Nah, sekarang Bapak sekedar mengingatkan kalian. Nah, ternyata siklus hidrologi itu atau daur air itu ada beberapa macam. Nah, yang pertama siklus pendek. Jadi hanya ringkas saja. Terjadi penguapan, kemudian terjadi hujan. Biasanya berada di daerah lautan. Ya, jadi air itu langsung kembali lagi ke lautan. Kemudian siklus air pendek.
Siklus ini terjadi jika air laut mengalami penguapan oleh sinar matahari. Uap air tersebut naik dan membentuk awan, kemudian mengalami kondensasi karena tidak dapat menahan beratnya sendiri. Kemudian titik air turun sebagai hujan yang terjadi di laut. Ini keterangannya ya. Baik. Siklus sedang. Nah, nanti apa yang membedakan ini akan kalian analisis pada hari ini ya. Nanti ada diskusi seperti kelompok yang sudah Pak bagi di WA grup kita. Ya. Nih, silakan diamati saja dulu. Kemudian, ini keterangannya ya, siklus ini terjadi jika air laut mengalami penguapan oleh sinar matahari, angin membawa uap air tersebut ke arah daratan. Pada ketinggian tertentu, uap air mengalami kondensasi sehingga terjadi hujan di daratan. Air hujan ini kemudian jatuh akan meresap ke dalam tanah dan kembali ke laut. Nanti tugas kalian yang akan mengamati, apa sih yang membedakannya. Kemudian ini siklus air panjang. Nanti dari gambar-gambar ini silakan kalian amati. Termasuk juga ada di video ini ya. Nah, siklus panjang ini, siklus ini terjadi jika uap air laut mengalami kondensasi. Uap air atau awan terbawa angin menuju daratan hingga pegunungan tinggi. Karena pengaruh suhu, uap air berubah menjadi kristal-kristal es atau salju. Kemudian jatuh sebagai hujan es atau salju yang membentuk gletser, mengalir masuk ke sungai dan akhirnya kembali ke laut. Tuh. Nah, baik, Bapak lanjutkan. Oke, anak-anak sekalian, halo? Iya, Pak. Halo Pak, masih terdengar Pak Debi. Oke, Halo Bapak. Terima kasih ya masih memperhatikan. Ya, Baik, Pak. kita akan membagi ke dalam 3 kelompok. Ya, kita membagi ke dalam 3 kelompok. Nanti sesuai, sudah dapat kelompok semua anak-anak atau ada yang belum dapat kelompok ini? Sudah, Pak. Oke. Bapak. Coba nanti masing-masing kelompok, kelompok yang pertama nanti akan membahas tentang siklus pendek. Ya, jelas anak-anak? Jelas, Pak. Oke, kelompok yang kedua akan membahas atau mengidentifikasi siklus sedang. Kelompok yang ketiga silakan untuk mengidentifikasi siklus panjang. Nah, tujuan akhirnya nanti kalian akan dapat memiliki gambaran atau peta pemikiran kalian tentang perbedaan ketiga konsep tersebut. Ya, nanti Bapak kasih waktu untuk berdiskusi. Di samping itu, tugas untuk kalian pada hari ini di samping mengerjakan yang berkelompok, nanti silakan saling berhubungan via WA. Kalian juga harus membuat gambar sketsa siklus hidrologi. Silakan dipilih masing-masing pribadi ya. Nah, silakan dipilih, misalnya si Ririn akan menggambar tentang siklus pendek. Yang bagus ya, nanti akan Bapak nilai. Ya, jelas perintahnya? Jelas, Oke. Pak. Baik, sebelum memulai diskusi, Bapak mau bertanya terlebih dahulu kepada Piki. Mana Piki? Coba angkat tangannya, nak. Piki? Halo? Oke, mungkin Piki jaringannya ya. Baik, Bapak akan tanya Lesa. Ada Lesa? Hadir, Pak. Hadir, Bapak. Oke, tugasnya untuk tugas diskusi dan tugas pribadinya sudah dimengerti. Sudah, Pak. Oke, baik. Sekarang kita saja diskusinya. Untuk bahan, silakan dilihat bahan yang ada di grup kita ya. Oke, anak-anak. Baik, Pak. Siap? Oke, baik. Siap, Bapak. Siap Bapak. Ya, Pak. Selamat mengerjakan ya. Bapak memberikan waktu kurang lebih setengah jam ya. Nanti akan kita mulai lagi. Ya, Pak. Oke, Pak. Siap, Bapak. Oke, siap Pak. Halo anak-anak semua, sudah on cam semua? Sudah, Bapak. Siap. Baik. Nah,
kelompok 1. Ya, coba. Sudah ada semua anggotanya? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada Pak, Oke. Bu Lesa ketuanya Pak. Ya, Saya, Pak, baik. ketuanya. Bagus. Nah, mudah-mudahan kelompok yang lain juga sudah ada. Nah, sekarang kita akan meminta kelompok sesuai waktunya sudah habis untuk berdiskusi ya. Kalian sudah mungkin bertukar informasi juga tadi. Nah, jadi sekarang Bapak akan menagih hasil diskusi kalian. Silakan Ibu Lesa untuk menyampaikan presentasinya tentang pembahasan kelompoknya tadi. Silakan. Yang lain tolong didengarkan ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. semuanya. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami dengan judul siklus pendek. Menurut pendapat kelompok kami, siklus pendek di sini merupakan siklus air yang terjadi mengalami proses penguapan yang berasal dari perairan darat atau perairan darat, kemudian mengalami proses pembentukan awan. Setelah awan tadi telah sampai pada titik jenuhnya, maka akan turunlah hujan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Baik. Bapak minta pendapat kelompok 2 tentang yang disampaikan kelompok 1. Baik, kelompok 2. Terima kasih. Benar dengan kelompok 2 bahwa pada siklus pendek itu hujan terjadi justru di daerah perairan laut. Jadi tidak sampai ke daratan anak-anak. Bisa diterima ya? Nanti mungkin kelompok 1 silakan ditambahkan ya. Karena air itu hujannya terjadi di daratan itu terjadi pada fase siklus sedang. Bisa dimengerti anak-anak sekalian? Bisa Pak Dewi. Ngerti, Pak. Oke. Baik. Kita lanjutkan kembali ya. Nah, jadi dari diskusi tadi sebenarnya kalian itu sudah dapat membedakan apa yang menjadi dasar utama pembeda siklus atau daur air ya, di mana pada siklus pendek terjadi evaporasi karena pengaruh sinar matahari. Jadi lautan itu mengalami penguapan karena pengaruh sinar matahari, kemudian kondensasi ya, terangkat ke atas permukaan berubah menjadi kristal-kristal es begitu, kemudian membentuk awan yang pekat, kemudian terjadilah hujan atau presipitasi ya. Dan hujan itu terjadi di daerah laut. Sedangkan siklus sedang anak-anak sekalian, evaporasi, penguapan di daerah lautan, bisa danau, rawa dan lain sebagainya. Kemudian terjadi kondensasi, terjadi adveksi, terbawa oleh angin ya. Karena pengaruh ketinggian tempat dan pengaruh suhu, maka awan tersebut akan daerah dengan tekanan yang rendah. Jadi akan terjadi hujan di daerah daratan ya. Nah, untuk menjadi pembeda yang kedua dengan siklus yang pertama, siklus yang kedua ini air hujan yang turun ke bumi itu ada yang menjadi infiltrasi atau masuk ke bawah permukaan bumi, kemudian mengalir ke sungai dan kembali lagi ke laut. Kemudian ada yang run off atau mengalir di permukaan. Itu ya, anak-anak. Jadi ketiga siklus tersebut yang membedakannya adalah proses lamanya kembalinya air tersebut ke laut. Itu ya. Baik, kita minta dulu, mudah-mudahan pemahaman yang sudah benar dari yang Bapak sampaikan. Bapak akan minta kepada Lesa, coba Lesa, apa itu evaporasi? Evaporasi itu proses penguapan, Pak. Proses penguapan air karena sinar matahari, Pak. Oke, bagus, Nak. Jadi evaporasi itu penguapan sangat dipengaruhi oleh faktor pemanasan yang dilakukan oleh sinar matahari. Baik, berikutnya Bapak minta ke Ibu ke Piki. Ada Piki? Sudah ada Piki?
Vicky masih gangguan koneksi Pak, mungkin bisa ke saya juga bisa Pak. Saya mau dapat nilai juga Pak. Oke. Jadi Nur Rahim ya, terima kasih. Ketua kelas ini baik sekali nih. Perhatian pada teman-temannya. Jadi Bapak mau tanya kepada Nur, kondensasi itu apa? Nah, silakan dijawab. Sepengetahuan saya Pak ya, kalau kondensasi itu perubahan massa udara yang bentuknya gas lalu menjadi butir-butir air ya Pak ya? Ya, jadi kondensasi itu perubahan ya, perubahan dari uap air tadi kemudian menjadi butiran-butiran es begitu ya. Jadi berbentuk padat. Itu ya. Bagus, terima kasih Nak. Jadi hari ini kita akan sudah membahas secara gamblang tentang materi untuk hari ini. Ada yang tidak jelas tentang materi ataupun yang sudah Bapak sampaikan tadi? Tidak ada Pak. Baik. Oke. Jadi untuk tugas kalian di rumah, ya, sebelum Bapak akhiri pembelajaran pada hari ini, Bapak akan lihat dulu, silakan buka cam kameranya. Siapa yang ada dan terima kasih hari ini kalian menggunakan seragam pembelajaran seperti yang Bapak sampaikan waktu yang lalu bahwa kalian walaupun berada di rumah tetap memakai pakaian sekolah, itu ya, dan tetap menjaga kehadiran, usahakan untuk hadir, begitu juga dengan pelajaran-pelajaran lainnya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan untuk tugas kalian, silahkan boleh sambil dicek anak-anak sekalian ya, dicek LKPD, lembar kerja siswa yang ada di kalian. Ini Bapak tayangkan ya, siapa tahu nanti kalian salah dalam melihat yang akan kalian kerjakan setelah pembelajaran ini. Sudah terlihat anak-anak sekalian? Belum Bapak Devi. Belum Pak. Oke. Sekarang? Sudah terlihat anak-anak? Sudah Bapak Devi. Ya, Pak. Nah, ini yang sudah Bapak bagikan melalui WA Group IPS. Ini lembar kerja kalian yang nanti akan kalian lihat, ada waktunya. Ya? Oke, baik. Ini Bapak masih kelihatan kan? Masih terlihat Bapak Devi. Petunjuknya dengan ya, dibaca petunjuknya ya, jangan lupa Isa. Ada di kelompok berapa, ya? Kemudian nama siswanya, nama kalian ya, kelas. Kemudian tanggal berapa untuk hari ini. Terus yang pertama itu latihan 1. Kalian mengisi tentang teori asal-usul air di muka bumi. Itu sudah ada teorinya, boleh dicari di Google ya. Menurut itu tokohnya sudah Bapak tuliskan. Jadi kalian nanti tinggal menyebut nama teorinya, isinya apa. Jelas ya? Andi? Jelas? Mana ini Andi? Pak Ketua Kelas? Jelas, Pak. Mungkin jaringannya ya. Oke, terima kasih. Nah, untuk latihan yang kedua, kalian menjawab pertanyaan berikut. Deskripsikanlah potensi air di muka bumi menurut pendapatmu. Ya. Yang kedua, apa manfaat air di muka bumi setelah kamu mengetahui potensi yang ada di permukaan bumi. Kemudian, latihan 3, ini siklus. Yang tadi ada gambarnya di video pembelajaran kita juga ada. Kalian isi ya, kotak-kotak itu berdasarkan proses yang kalian diskusikan kelompok tadi. Jadi itu kotak yang pertama yang kosong isinya kalian isi apa di sana? Proses apa yang terjadi di sana? Apa adveksika atau evaporasika ya? Nah, setelah mengetahui komponen-komponennya kalian jelaskan secara utuh di sini. Nah, evaporasi apa, adveksi apa ya? Nah, kemudian jelaskan macam-macam siklus. Kalian di sini menyusun kembali
hasil diskusi tadi. Kita berdiskusi tentang tiga kelompok, tiga siklus air tadi. Ya. Oke. Jelas untuk tugas LKPD-nya anak-anak sekalian? Jelas, Bapak. Jelas, Pak. Jelas, Bapak. Oke, terima kasih. Baik, jadi kesimpulannya hari ini kita sudah membahas tentang siklus daur air. Jadi begitu pentingnya air bagi kehidupan kita, ya. Jadi ada 3 macam siklus atau daur air: siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Yang membedakannya adalah proses kembalinya air ke laut itu, ya. Jadi untuk hari ini materinya cukup sampai di situ. Jangan lupa kalian pelajari nanti setelah kalian mengumpulkan tugas LKPD tadi ke grup atau konfirmasi secara pribadi ke bawah.